Kita sudah membaca Alkitab, pembacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul 3 ayat 11 sampai dengan yang ke-20. Tema hidup sebagai komunitas pemulih. Salam, selamat malam bagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan saat malam hari ini kita dalam persekutuan keluarga. Saudara yang dikasih, hari ini memang semua bangsa-bangsa sedang ada di dalam satu masalah besar, yaitu ini semua sama-sama sedang menghadapi pandemi COVID-19, belum lagi resesi global yang mengintai dan masih banyak masalah lain. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan umat Tuhan, yaitu jemaat kita. Pernyataan pertolongan dan perlindungannya selalu nyata di setiap waktu. Kuasa mujizat Tuhan terjadi ketika Rasul Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Kehebatan itu mendorong Petrus membuat pernyataan di serambi Saul. Bapak Yesus yang telah dibunuh oleh para pemimpin agama dan orang Yahudi, namun dibangkitkan Allah Israel dari antara orang mati. Itulah penyembuh yang sesungguhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di dalam ayat 15, demikian bunyinya, demikianlah ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah dia kepada pemimpin hidup. Kalau dikatakan hidup di sini bukan hidup yang seperti kita hidup, tapi hidup di sini artinya seperti juga dikatakan di dalam Mazmur 36 ayat 10, bahwa dia adalah hayat. Telah kamu bunuh. Hidup di sini adalah hayat Allah. Kalau memang kita juga membaca firman Tuhan, yaitu di dalam Mazmur tadi sudah katakan dalam 36 ayat 10, sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Kita harus jelas dalam hal, yakni dalam alam semesta, hayat apa yang dapat seperti terhitung sebagai hayat. 1 Yohanes 5 ayat 12 menyatakan, siapa yang memiliki anak, dia memiliki hidup, yaitu hayat. Pernyataan Petrus sangat mengejutkan. Memang demikian. Di sini siapa yang memiliki hidup, memiliki hayat adalah anak. Demikian kita juga, ya, kalau kita membaca Alkitab memang
adalah Tuhan Allah sungguh luar biasa. Keagungan dan kemuliaan-Nya mengasihi kita, bahwa kita tidak diberikan juga untuk kita menyatakan perbuatan-perbuatannya, namun kita juga di dalam hidup kita sungguh mengasihi. Tuhan mengasihi kita, yaitu kita diberikan suatu kelahiran yang baru. Lahir baru berarti kita adalah kita sebagai hidup orang berdosa diperbaiki. Bahwa tadinya kita yang dosa di dalam kehidupan umat manusia, bahwa kita orang percaya, yaitu kita diperbaharui, hati kita diperbaharui di dalam hidup kita. Yang tadinya hidup hati kita rusak, hati kita tidak mau damba terhadap Allah, hati kita yaitu tidak mau mengasihi Allah. Namun setelah hidup di dalam kita diperbaharui, hati kita yang seperti batu menjadi seperti daging yang mau mengasihi Allah. Demikian juga bukan hati saja, akan tetapi roh kita juga diperbaharui menjadi hidup kembali. Kita dapat juga bersekutu dengan Allah. Inilah keagungan kemuliaan nama Tuhan. Kita perlu juga memuji, menyembah pada Tuhan di dalam hidup ini. Kita bersyukur dan terima kasih bahwa kita di dalam kelahiran baru ini, dalam baru kita juga diberikan juga yaitu sebagai anak-anak Allah. Yang tadinya kita dilahirkan dari orang tua tidak mempunyai hayat Allah, dan sekarang kita mempunyai hayat Allah karena kita sudah diperbaharui menjadi hidup yang baru. Kalau kita mengingat di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, yaitu kita menjadi manusia yang baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang pendalaman Alkitab kita harus selalu juga membaca Alkitab dan selalu bersyukur di dalam yang kita, bahwa kita juga terlebih tiap hari, ya, kita yang selalu membaca dalam bimbingan KBA, ya, hampir selesai dalam pembacaan. Kita bersyukur, terima kasih atas juga penyertaan Tuhan selalu. Saudara yang kekasih, penyataan Petrus sangat mengejutkan orang banyak. Bukannya berhenti berbicara, malahan Petrus dengan lantang dan panjang lebar tentang janji dan nubuat Allah mengenai kedatangan Mesias sebagai juru selamat manusia. Untuk tujuan itulah Yesus harus menderita, bahkan ditolak oleh bangsa sendiri. Kalau kita membaca di dalam ayat 14, ya, kita baca, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta mengendaki seorang pembunuh sebagai hadiah. Disitulah, ya, Petrus menyadari bahwa apa yang dikatakan belum tentu dapat dipahami dan diterima oleh orang banyak. Baginya tidak menjadi soal, namun yang terpenting adalah bagaimana mereka dapat mengenal Yesus dan karya keselamatannya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus memang mewartakan hal
semacam ini tidaklah mudah, sebab dibutuhkan keberanian yang besar dan kesiapan untuk mati sebagai martir. Tetapi Petrus tidak peduli dengan keselamatannya. Ia sepenuhnya menyerahkan hidupnya kepada Allah. Ia berharap orang dengar khotbahnya menyadari kesalahan dan mengambil tindakan pertobatan. Inilah ya, kalau kita membaca di dalam ayat 19 dan ayat 19 kita juga akan baca. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jemaat Tuhan, mampukah kita senantiasa bersaksi meskipun kita mengalami yaitu tekanan hidup? Kehidupan dapat menjadi berkat tidak tergantung keadaan kita sedang dalam kesesakan, penderitaan atau pergumulan. Penderitaan dan pergumulan memang sudah menjadi bagian yang tak terelakkan dalam hidup kita. Tetapi alangkah bahagianya kita apabila kita di dalam keadaan seperti itu kita tetap merasa sukacita dan tetap menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan siapa saja, bahkan yang bagi dunia dipandang bodoh, hina, tidak berarti sekalipun bisa dipilih Tuhan. Rahasia untuk bertahan dalam kesulitan kita dipilih Tuhan. Rahasia untuk bertahan di dalam kesulitan hidup yang di tengah dialami adalah dengan merenungkan bagaimana Allah selama ini telah bertindak dengan setia kepada kita, dan oleh karenanya tetaplah percaya Ia pun akan tetap setia mengasihi kita. Allah bahkan sudah menciptakan semua kebutuhan manusia sebelum manusia itu sendiri diciptakan. Bukti lain dari kasih Allah adalah saat Dia rela turun ke dunia untuk menyatakan kematian, menyelamatkan matian manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dalam ini Allah kembali menunjukkan kasih-Nya kepada manusia, sekalipun kita penuh dengan kekurangan dan kesalahan. Bila kita sudah banyak tahu tentang kasih Allah, mengapa kita masih juga sering merasa Allah tidak mengasihi kita? Itu karena kita masih memiliki pola pikir bahwa kita harus berusaha mendapatkan kasih Allah. Padahal kita benar-benar mengenal Allah. Kita seharusnya tahu bahwa sebelum kita belajar mengasihi Allah, Dia sudah terlebih dulu mengasihi kita.
Benar tidak ada yang perlu kita lakukan untuk membuat Allah mengasihi kita. Sebab Allah memang sudah mengasihi kita. Apapun yang kita lakukan tidak akan menambah atau mengurangi kasih-Nya kepada kita. Terpujilah Tuhan. Amin.